Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa dari sejarah Islam. Sebuah peristiwa yang tidak hanya menggambarkan keberanian, tetapi juga membuktikan pertolongan Allah kepada hambanya yang beriman. Inilah kisah Perang Badar, perang pertama umat Islam yang penuh dengan keajaiban dan hikmah. Mari kita mulai dari awal, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat menerima kabar tentang Khalifah Dagang Quraisy yang kembali ke Mekah. Keputusan besar pun diambil oleh Rasulullah. Beliau memimpin pasukan kecil untuk menghadapi musuh yang jauh lebih besar, namun bukan jumlah yang menjadi kekuatan mereka, melainkan iman dan tawakal kepada Allah. Saat itu, umat Islam di Madinah masih dalam kondisi lemah secara jumlah dan sumber daya. Rasulullah SAW hanya berhasil mengumpulkan sekitar 313 orang, terdiri dari kaum Mujair dan Asyar. Mereka tidak memiliki peralatan perang yang memadai, hanya 2 kuda dan sekitar 70 unta yang harus dipakai secara bergantian. Di sisi lain, kaum Quraisy mengerahkan lebih dari 1.000 pasukan dengan perlengkapan perang yang lengkap, termasuk 100 kuda dan ratusan unta. Kekuatan mereka tampak mustahil untuk dilawan oleh para pasukan Muslim yang kecil. Namun, Rasulullah SAW tidak gentar. Beliau memimpin dengan penuh keyakinan kepada pertolongan Allah dan sebuah doa yang penuh kerendahan hati. Beliau memohon, "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka tidak akan ada lagi yang menyembah-Mu di muka bumi." Pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, pasukan Muslim tiba di Lembah Badar. Rasulullah SAW dengan bijak memilih lokasi strategis di dekat sumber air. Di malam sebelum pertempuran, beliau menghabiskan waktu dalam doa yang khusyuk, memohon kemenangan bagi umat Islam. Ketika pagi tiba, pertempuran pun dimulai. Namun sebelum itu, sebuah keajaiban terjadi. Allah menurunkan hujan ringan yang menyegarkan pasukan Muslim, sementara medan menjadi licin bagi kaum Quraisy. Selain itu, Allah menguatkan hati kaum Muslim dan menanamkan rasa takut ke hati musuh. Kemudian, keajaiban besar lain terjadi. Allah mengirimkan ribuan malaikat sebagai bala bantuan. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 9-10, Allah berfirman, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, Aku perkenalkan bagimu, sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Para sahabat menceritakan bagaimana mereka melihat sosok putih yang berperang bersama mereka, memberikan keberanian luar biasa di tengah medan yang berat. Dengan pertolongan Allah, pasukan Quraisy yang jauh lebih besar akhirnya dikalahkan. Kemenangan di Perang Badar bukan hanya sebuah keberhasilan militer,
tetapi juga pelajaran besar bagi umat Islam hingga hari ini. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Yang pertama yaitu tawakal kepada Allah. Ketika manusia lemah dan merasa tidak mampu, pertolongan Allah lah yang menjadi kekuatan sejati. Yang kedua, pentingnya strategi dan kepemimpinan. Rasulullah mengajarkan bahwa kemenangan tidak hanya mengandalkan doa, tetapi juga usaha dan strategi yang matang. Yang ketiga, kebersamaan dan solidaritas. Perang Badar menunjukkan bagaimana persatuan dalam iman mampu mengalahkan jumlah dan kekuatan musuh. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman dan berserah kepadanya. Jika kita menghadapi kesulitan dalam hidup, jadikan Perang Badar sebagai inspirasi untuk tetap berjuang dengan tawakal. Subhanallah, begitulah banyak perjalanan yang bisa kita ambil dari Perang Badar. Semoga kisah ini menguatkan iman kita dan menginspirasi untuk terus berjuang di jalan Allah. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.